Saya menggunakan nama Yau Enggo karena nama Yau Enggo ini merupakan nama yang sangat familiar sekali di Kabupaten Jayapura. Bukan saya di Jayapura, di kota Jayapura, bahkan di Provinsi Papua sangat dikenal sekali dengan sebutan Yau Enggo. Yau Enggo merupakan nama atau bahasa dari suku Sentani. Panggilan dari tante dan om kandung punya anak laki-laki Yau dan perempuan Enggo. Sehingga kami menggunakan nama yang sudah sangat familiar sekali untuk masuk dalam ajang pemilihan Duta Putri Pariwisata. Seperti yang pernah mungkin yang kita biasa dengar bahwa di Kota Jayapura pemilihan putra-putri Duta Putra-Putri Pariwisata Tanmon Kota Jayapura. Tanmon itu adalah bahasa dari suku Tobati yang digunakan dalam ajang pemilihan putra-putri pariwisata di Kota Jayapura. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 11 tahun. Tahun ini lagi tahun ke-11. Dan juga pernah kita dengar tentang pemilihan putra-putri Abang None Kota Jakarta. Abang None Kota Jakarta, Abang None adalah bahasa dari suku Betawi yang ada di Kota Jakarta. Itu yang ikut dalam ajang itu sejabotabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bekasi yang ada di Kota Jakarta yang ikut dalam ajang itu adalah kabupaten kota yang ada di sekitar Kota Jakarta. Seperti itu. Jadi kita ya siap. Jadi karena saya termotivasi dengan ajang-ajang ini sehingga saya bilang kenapa kota lain bisa buat lalu kita Kabupaten Jayapura tidak pernah buat. Tidak bisa buat untuk ajang ini, dan tujuan ajang ini yaitu mengetahui minat dan bakat dari kaula muda yang ada di Kabupaten Jayapura tentang pemilihan putra-putri pariwisata yang ada di Kabupaten Jayapura. Itu tujuannya seperti itu. Jadi ini yang pertama ya? Ini yang pertama di Kabupaten Jayapura. Saya melihat bahwa pemilihan putra-putri sebutan Yau Enggo ini itu adalah nama dari suku asli Sentani yang ada di Kabupaten Jayapura. Kenapa sampai saya bisa menggunakan itu? Karena suku Sentani adalah suku terbesar di Kabupaten Jayapura, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintahan Kabupaten Jayapura itu ada di Kota Sentani ya, ada di Kota Sentani, sehingga kita isi daripada kegiatan itu yaitu mempromosi budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Jayapura, seperti itu. Artinya mereka yang bukan Yau Enggo bisa terlibat. Iya, benar sekali. Jadi ajang ini dibuka untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura dari Sabang sampai Merauke. Entah itu dia suku Jawa, Sumatera, Sulawesi, silakan mendaftar dalam ajang pemilihan putra-putri pariwisata yang ada di Kabupaten Jayapura. Baik Ibu Uce, artinya nanti ketika pelaksanaan pemilihan putra-putri ini kan ada seperti simbol atau potensi lokal yang diangkat dalam kegiatan ini. Misalnya mungkin dalam corak pakaian kayu. Ada ya. Iya. Jadi kita mau angkat ini kan ajang promosi ya, promosi tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Jayapura dengan dia punya produk-produk ya seperti kulit kayu begitu ya. Jadi yang kita mau angkat ini kulit kayu akan dibuat dalam sebuah busana gaun fashion begitu akan dipromosi pada tanggal 25 nanti dalam ajang pemilihan putra-putri pariwisata. Grand finalnya nanti tanggal 25. Jadi kulit kayu ini kita jadikan sementara sedang dirancang dan sedang dirancang, dilukis dan dirancang akan dijadikan busana dalam ajang pemilihan putra-putri pariwisata. Setiap peserta wajib menggunakan itu ya? Setiap peserta, jadi di dalam ajang ini kita ada siapkan 3 busana ya, 3 gaun, yaitu gaun baju adat, batik dengan batik Papua dan gaun malam seperti itu. Jadi setiap peserta wajib menggunakan baju adat gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan itu harus dari baju adat dari suku Sentani seperti kulit kayu, tapi kan di Kabupaten Jayapura kan ada berbagai suku. Berbagai suku yang ada di Kabupaten Jayapura. Jadi kalau dia itu suku dari Lembah Grime, dia boleh menggunakan baju adat dari Grime. Begitu juga dengan dari Depapres, Rafinirara, seperti itu. Atau dari suku Jawa atau Sumatera boleh menggunakan baju adat mereka. Kita butuhkan dalam ajang ini adalah
wawasan dan kemampuan dalam berpariwisata di Kabupaten Jayapura seperti Ini itu. termasuk penggunaan kulit kayu tadi ya. Iya, itu yang kita mau angkat kulit kayu. Jadi itu wajib kulit kayu. Tapi kita tidak bisa memaksakan kepada peserta harus menggunakan pakaian kulit kayu. Sejauh ini Ibu Uci lihat gimana? Artinya masyarakat gemar sekali kan menggunakan itu kulit kayu itu. Iya, itu kita melihat bahwa kulit kayu ini sekarang lagi tren ya, lagi tren ini kulit kayu ini sangat tren, makanya kita sudah, dan ini kulit kayu ini sekarang sudah sudah istilahnya sudah mulai naik daun kah seperti masyarakat gitu. Iya, sudah sangat bermasyarakat sekali dengan kulit kayu, sehingga kita bawa dalam, kita mengambil kulit kayu ini dalam satu topik dalam Style, ini, ya. iya, dalam acara, iya, dalam pemilihan ini ya. Iya, benar sekali. Baik, lalu apa hasil yang dia harapkan ini? Artinya ketika semua sudah terlibat di dalam sana pelaksanaannya, misalnya katakanlah sukses, gitu. Hasil dari itu apa? Ya, baik. Hasil dari pemilihan putra-putri pariwisata ini kami akan ambil 20 finalis. Jadi dalam setelah penutupan pendaftaran itu akan kami tes interview kepada para peserta. Kami akan tes interview dan ada beberapa tes persyaratan. Kita akan seleksi persyaratan sampai kepada tes interview, dan hasil daripada itu kami akan ambil 20 finalis. 20 finalis ini akan dikarantinakan pada tanggal 23, 24 dan 25 Januari. 25 Januari malam grand finalnya. Nah, hasil daripada pemilihan putra-putri pariwisata ini untuk tujuannya yaitu untuk mempromosi budaya dan pariwisata di ajang yang lebih tinggi lagi, misalnya ada tingkat provinsi atau nasional. Nah, kita akan ikutkan untuk mempromosi budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Jayapura. Itu yang pertama. Yang kedua, 20 finalis ini juga akan membantu pemerintah daerah dalam acara Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai penerima tamu, penjemputan penerima sampai mempromosi budaya dan pariwisata ketika mereka akan berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Jayapura. Dan yang ketiga itu para finalis ini juga kita juga membuka peluang kerja ya, lapangan kerja. Ketika mereka sudah menjadi finalis dan mendapat juara, dari juara 1, 2, 3 sampai ke juara harapan, sampai ada juara persahabatan, virtual dan lain-lain, itu sudah membuka peluang kerja untuk mereka. Jadi lewat sertifikat ataupun piagam penghargaan yang mereka akan peroleh itu bisa mendaftarkan pekerjaan seperti itu. Dan kita juga dari tangan juga sudah datang kepada kami panitia untuk menawarkan diri untuk menjadi sponsorship dengan hadiah. Untuk juara 1 putra dan putri itu akan disekolahkan pramugari dan pramugara ya. Senilai 50 juta satu orang, itu beasiswa gratis. Seperti itu. Baik. Ini antusias generasi muda kita di Kabupaten Jayapura untuk kegiatan ini. Ya, mereka sangat paham ya artinya kegiatan ini. Jadi antusias begitu banyak sekali yang mendapat. Iya, ini peserta sudah 100 lebih, berarti mereka sangat antusias sekali dengan kegiatan ini. Batas ini berapa kuota yang dibutuhkan? Kami tidak bisa menetapkan atau menentukan batas kuota berapa. Kami terima saja, nanti akan masuk dalam seleksi berkas dan juga interview seperti itu. Yang paling spesifik yang Ibu lihat nanti artinya ketika mereka masuk dalam karantina ya. Iya. Apa yang diharapkan artinya dalam setiap pelatihan diberikan kepada mereka? Iya, itu di dalam karantina selama 3 hari itu mereka akan diberikan materi-materi tentang public speaking. Di sana public speaking dalam arti cara berbicara dengan pejabat atau tamu atau apa itu akan diajarkan semua di sana. Terus cara makan dengan para pejabat. Jadi semua tentang akan diajarkan semua di sana. Dan di sana juga dari BI juga akan dari Bank Indonesia juga sebagai sponsorship untuk kami. Ajang ini juga mereka minta juga untuk mengajarkan mereka tentang bagaimana mencintai rupiah seperti itu. Dan dari bagian kosmetik juga dari
Dari pariwisata juga akan memberikan materi, dan juga dari Latolip juga kosmetik kecantikan juga akan memberikan materi bagaimana cara merias diri sebagai putri, kan berarti harus cantik atau Ya, apa betul. ta. Dan berbagai materi akan diberikan kepada para peserta tentang cara bagaimana mereka bisa mempromosikan budaya dan pariwisata kepada dunia luar. Itu akan diajarkan semua dalam karantina nanti selama 3 hari di Suni Garden. Rencana kami di Suni Garden nanti. Seperti Baik, itu. sebelum saya ke Bu Esther ini yang terakhir, bukan terakhir sekali, tapi dukungan yang didapat sampai sejauh ini dari mana saja? Iya, dukungan yang selama ini sponsorship gitu ya. Ya, sponsorship yang pertama itu dari Suni Garden, Hotel Suni Garden, dari PDM Jayapura, dari BI Bank Indonesia, dari restoran yoga, restoran Cristo Resto, terus dari TVRI, dari TVRI Papua, RRI Jayapura, Radio DC Form FM Entrop, dari Radio Kenambai Umbai. Artinya ini dukungan sangat sangat berarti artinya buat panitia hari ini bekerja. Iya, dan juga dari pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah juga sangat mendukung kami dalam ajang ini, dan terima kasih banyak buat Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda yang sudah mensupport kami, mendukung kami dalam ajang pemilihan Putra Putri Pariwisata. Baik. Ibu tahan dulu ya, kita ke Ibu Esther. Ibu Esther, ini bicara tentang UMKM ya. Ini apa sangkut pautnya? Iya. Sebelum saya masuk, saya perkenalkan nama dulu. Nama Esther Yaku. Saya sendiri ditunjuk oleh panitia, oleh Ibu Ketua Ibu Uce Puraro sebagai koordinator UMKM. Karena latar belakang saya sendiri sebagai pengurus dan ketua organisasi perempuan kreatif Kenambai Umbai. Nah, karena latar belakang dari organisasi perempuan kreatif yang saya sedang urus ini, karena itu saya juga bisa terlibat di dalam kepanitiaan ini untuk sukseskan pemilihan Putra Putri Pariwisata Yau Enggo 2022. Apa keterlibatan? Iya, jadi UMKM ini dilibatkan di dalam pemilihan Putra Putri ini. Ini hal yang pertama ya. Selama ini banyak sekali pemilihan seperti ini, tapi tidak berkolaborasi. Tapi kali ini luar biasa apresiasi untuk Ibu Uce karena bisa berkolaborasi dengan kami perempuan kreatif, organisasi perempuan kreatif untuk menghadirkan kelompok-kelompok individu kreatif yang ada di bawah wadah organisasi yang saya pimpin ini, organisasi perempuan kreatif. Berapa banyak? Iya, UMKM yang ada di Kabupaten Jayapura memang cukup banyak. Ada juga yang gabung di dalam pemuda kreatif, ada juga yang di perempuan kreatif, di organisasi perempuan kreatif yang saya pimpin. Kalau yang dalam organisasi perempuan kreatif ini, wilayah ya, per distrik. Jadi saya coba melihat potensi yang ada di kampung-kampung. Karena mereka juga, masyarakat di kampung, kita coba untuk mengangkat aktivitas yang mereka buat, kerajinan tangan, seperti itu, macam-macam, ada juga makanan dan lain-lain, untuk coba kita angkat dan coba ada satu wadah yang kita coba berpikir untuk cari solusinya bersama-sama yang ada di dalam organisasi ini. Dan karena saya dipercayakan oleh Ibu Uce, ya kami persiapan untuk masuk di dalam stand-stand yang sudah dipersiapkan oleh panitia Yau Enggo ketika ada pameran pra-event 3 hari untuk UMKM Kabupaten Jayapura. Tadi bilang apa? Ini kelompok-kelompok kreatif ya? Iya. Kreatif apa yang menjadi kreativitas mereka? Kelompok-kelompok ini banyak sekali. Ada yang kerajinan tangan mereka dari kulit kayu, ukiran ya, kemudian patung, buat pemahat ya, pahat patung, terus
juga makanan ya, makanan juga aksesoris seperti itu. Artinya keterlibatan ibu dan kelompok-kelompok ini itu di agenda yang lain, artinya pameran gitu ya? Iya, ada pra-event ya, pra-event sebelum mereka malam grand final. Jadi mereka ada pameran selama 3 hari di tanggal 23, 24, 25. Itu mereka akan hadir. Ya, saya berharap bisa mewakili semua distrik. Jadi dalam rangka menyambut Kongres Aman juga masyarakat aliansi masyarakat adat Nusantara ini, kami mau keterlibatan masyarakat dari kampung semua. Salah satunya yang ada di dalam organisasi ini bisa kita libatkan untuk ikut. Ya awalnya mungkin lewat ini dulu pameran Yau Enggo ini selama 3 hari. Terus apa pemilihannya? Pemilihan ada pameran 3 hari ya. Ada 3 hari. Nanti mereka akan hadir di situ untuk menunjukkan produk-produk apa saja yang selama ini mereka buat. Rencananya walaupun apa? Mereka tinggal di kampung-kampung. Apa itu yang mau dipamerkan? Macam-macam seperti yang tadi saya bilang, ada yang buat aksesoris, ada yang buat makanan, kemudian ukiran-ukiran, patung, ya macam-macam. Sekarang selama ini kan mereka bikin kendalanya di pasar ya. Pasarannya kan tidak ada. Nah, melalui organisasi ini kan saya coba menghimpun mereka supaya kita berpikir bersama untuk mencari pasarnya seperti apa. Termasuk melalui termasuk event pemilihan ini. Seperti itu. Jadi mereka bisa hadir juga. Jadi waktu pameran ini semua dari kampung-kampung yang ada di bawah koordinator distrik itu, kita harapkan ya mungkin tidak semua, tapi ada perwakilan supaya mereka juga merasakan pasar yang kita sedang berjuang juga untuk mereka seperti itu. Ada yang membuat pakai kulit kayu? Iya, tadi kan saya bilang dari kulit kayu macam-macam ada pasti. Jadi kalau penasaran harus hadir ya tanggal 23, 24, 25 untuk saksikan sendiri bagaimana UMKM masyarakat asli Kenambai Umbai yang ada di kampung-kampung 19 distrik ya. Ya, ini 19 distrik. Iya, jadi memang tidak semua ya, saya tidak semua hadirkan. Setidaknya ada perwakilan dari semua distrik untuk dihadirkan dalam stand pameran seperti itu. Data yang ada di Ibu sendiri berapa banyak? Di saya sekitar 50-an. Iya, yang aktif 50-an ya. Ini ada bantuan tidak? Artinya dukungan pemerintah sendiri di setiap kelompok itu? Ya, kalau dari organisasi saya sendiri selama ini memang saya swadaya ya, hanya bagian dari hati untuk ingin berpikir bersama-sama dengan mereka, bagaimana kita cari solusi seperti tadi pasar, supaya mereka punya pasar yang jelas. Memang banyak hal yang harus dibuat oleh pemerintah, supaya kita punya UMKM ini mereka bisa diterima oleh pasar, ada syarat-syarat pasar dan ketentuan-ketentuan pasar seperti itu. Tapi selama ini saya apresiasi mereka sudah ada yang sering ikut pameran juga yang diadakan oleh pemerintah baik di kabupaten, tingkat provinsi bahkan sampai ke luar nasional. Baik, terima kasih Bu Esther ya dan Ibu Uci untuk kita segmen pertama ini. Monitor di Juli TV dan teman-teman atau yang masih stay di rumah, nanti kita akan kembali lagi yang masih tetap pantau Juli Facebook.